Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Atini Hasanah, Dede Setioko, dan saya Yuvanti Ramayami akan membahas tentang sistem pendidikan nasional. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian sistem pendidikan nasional dan juga apa saja unsur-unsur pokok dalam sistem pendidikan nasional. Nah, untuk yang pertama, ini ada pengertian sistem pendidikan nasional. Istilah sistem pendidikan nasional ini berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan juga keseluruhan. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tujuan, fungsi-fungsi, komponen-komponen, interaksi atau saling berhubungan, penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan, proses transformasi, umpan balik untuk koreksi, dan juga daerah batasan dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ini secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga bahkan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen yang berlaku atau terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari sistem pendidikan nasional. Untuk selanjutnya yaitu ada unsur-unsur sistem pendidikan nasional. Nah, suatu sistem ini mempunyai 3 unsur pokok, yaitu tujuan, isi atau komponen, dan juga proses. Nah, unsur-unsur pokok pendidikan nasional sendiri ini terdiri dari pendidikan moral Pancasila yang berdasarkan dengan pedoman penghayatannya dan pengalaman Pancasila. Lalu ada pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, kesenian, ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan juga pendidikan kesadaran bersejarah. Ya, mungkin itu saja tentang pengertian sistem pendidikan nasional dan juga unsur-unsur sistem pendidikan nasional. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya presentasikan tentang komponen sistem pendidikan nasional. Selanjutnya adalah komponen-komponen sistem pendidikan nasional. Seperti kita ketahui, komponen adalah suatu elemen, berarti sesuatu yang harus ada dalam suatu pendidikan. Minimal terselenggaranya sistem pendidikan itu terdiri dari 7 komponen, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan. Ya, sistem pendidikan nasional pasti memiliki suatu tujuan, yaitu tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan, sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan manusia. Maksudnya akan dibawa kemanakah sistem pendidikan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah peserta didik. Ya, seperti kita ketahui, suatu sistem pendidikan pasti ada peserta didik maupun pendidiknya. Kita masuk ke peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan mengembangkan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja. Maksudnya segala umur dan
seseorang yang ingin mendapatkan suatu pendidikan, maka itulah yang disebut peserta didik. Selanjutnya adalah pendidik. Pendidik adalah seorang yang mengajar kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan tertentu, untuk memajukan pemikiran atau kecerdasan dari peserta didik tersebut. Ya, yang termasuk kategori pendidik adalah satu orang dewasa, pasti orang dewasa, orang tua, guru atau pendidik di sekolah, pemimpin masyarakat, dan pemimpin keagamaan. Ya, maksud dari pendidik di sini adalah seseorang yang memiliki ilmu dan juga memiliki pengalaman. Dan terlihat di sini orang tua, orang dewasa pun adalah pendidik. Orang tua pendidik bagi anak-anaknya, orang dewasa pendidik bagi orang yang lebih muda darinya. Ya, selanjutnya adalah metode pendidikan. Metode pendidikan itu ada beberapa cara dalam mendidik, yaitu yang pertama metode diktatoral. Metode ini bersumber dari metode empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. Maksudnya apa? Kita tahu empiris itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ya ditentukan oleh faktor luar manusia. Karena faktor-faktor alam atau pengetahuan sehingga manusia dipaksa untuk berpikir, sehingga dia mengamati dengan metode empiris atau secara ilmiah. Selanjutnya adalah metode liberal. Bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar ada pada diri manusia. Liberal artinya kebebasan, maksudnya liberal ya. Sehingga liberal adalah dalam diri manusia atau faktor internalnya, rasa keingintahuan manusia sehingga mereka bisa memperoleh pendidikan, maka itulah salah satu metodenya. Selanjutnya adalah metode demokratis, bersumber dari teori konvergen yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Ya, metode demokratis adalah penggabungan dari metode diktatoral dan metode liberal. Karena dari ilmiah sendiri dan juga dari dalam manusia itu sendiri, sehingga terciptalah metode-metode pendidikan seperti itu. Yang kelima adalah isi pendidikan atau materi pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan formal berisi pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Ya, isi pendidikan itu bisa berupa menghitung ataupun akhlak dan juga lain-lain. Kita ketahui seperti pendidikan formal dan pendidikan non formal itu sangat-sangat berbeda. Contoh pendidikan formal yaitu berisi pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Dan contoh pendidikan non formal adalah seperti di pondok, itu mengedepankan dalam pendidikan agama akhlak kepada orang lain, atau ada juga pendidikan sosial dan lain-lain juga. Yang penting di dalam tersebut mengandung isi materi pendidikan. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan yang lain. Seperti berarti lingkungan pendidikan diibaratkan seperti wadah, sehingga bisa disebut juga seperti sekolah ataupun universitas, dan digunakan sebagai komponen pendidikan juga. Sedangkan nomor 7 atau terakhir dari minimal komponen pendidikan adalah alat dan fasilitas pendidikan. Dengan adanya fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Salah satu contoh dari alat fasilitas pendidikan adalah seperti pada saat ini adalah kita melakukan pembelajaran online, yaitu kita bisa menggunakan HP ataupun gadget sebagai alat fasilitas pendidikan. Dengan itu kita memudahkan untuk berkomunikasi sehingga kita akan mencapai tujuan dari pendidikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atini Hasanah akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu mengenai tujuan dan fungsi sistem pendidikan nasional. Tujuan yang pertama adalah tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan baik, dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya itu yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, dan memiliki kepribadian yang mantap, serta bertanggung jawab terhadap bangsa. Kemudian, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu lebih tepatnya pada pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada MPRS nomor 2 tahun 1960. Sesuai dengan isi MPRS nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang menjiwai jiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, inti tujuan sistem pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian ada fungsi sistem pendidikan nasional. Fungsi sistem pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003. Kemudian, realisasi sistem pendidikan nasional dan permasalahannya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai realisasi sistem pendidikan nasional. Realisasi pelaksanaan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional secara utuh masih memerlukan waktu. Mengapa? Karena Undang-Undang Pendidikan Nasional hanya mampu memberikan arah dan memberikan prinsip-prinsip dasar untuk menuju arah tersebut, serta mengatur prosedurnya secara umum. Nah, realitasnya, pelaksanaan pendidikan di lapangan akan banyak ditentukan oleh petugas yang berada di barisan paling depan, yaitu seperti guru, dosen, kepala sekolah, dan tenaga-tenaga kependidikan lainnya. Jadi, realisasi pendidikan nasional itu masih memerlukan waktu karena masih banyaknya atau masih adanya permasalahan. Nah, apa sih permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut ada secara umum itu dihadapkan pada 4 masalah besar, yaitu mengenai masalah mutu, masalah pemerataan, masalah motivasi, dan masalah keterbatasan sumber daya dan sumber dana pendidikan. Yang pertama adalah masalah mutu. Secara umum, pendidikan kita itu tampaknya lebih mengedepankan kuantitas daripada kualitas. Pendidikan kita sekarang ini tampaknya lebih menekankan pada akumulasi pengetahuan
yang bersifat verbal daripada penguasaan keterampilan, nilai-nilai sikap, serta pembentukan kepribadian. Persentase atau banyaknya lulusan juga lebih diutamakan daripada apa yang dikuasai atau bisa dilakukan oleh lulusan tersebut atau lulusan para peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua adalah masalah pemerataan. Kualitas proses dan hasil pendidikan belum merata seluruhnya di tanah air. Masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam proses dan hasil pendidikan baik di kota dan di luar kota. Yang lebih terlihat adalah di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Kesenjangannya masih sangat terlihat. Pendidikan kita sekarang ini masih belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang pada umumnya berkemampuan sedang atau kurang. Karena pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik yang merupakan bibit unggul. Kemudian, yang ketiga adalah masalah motivasi. Pola motivasi sebagian besar peserta didik lebih bersifat maladaptif daripada adaptif. Maksudnya, pola motivasi maladaptif itu lebih berorientasi pada penampilan atau performance daripada pencapaian atau prestasi. Suatu bentuk motivasi yang lebih mengutamakan kulit luar daripada isi. Ijazah atau gelar lebih dipentingkan daripada substansi dalam bentuk sesuatu yang benar-benar dikuasai dan mampu dikerjakan. Jadi masalah motivasi pendidikan di negara kita itu lebih mengedepankan gelar daripada kemampuan yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang keempat adalah masalah keterbatasan sumber daya dan sumber dana pendidikan. Pendidikan kita juga sekarang masih dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya kendala yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, sumber dana, dan sumber daya, di samping kendala administrasi dan pengelolaan. Administrasi serta sistem pengelolaan pendidikan kita pada hakikatnya masih bersifat sentralistis yang syarat dengan beban birokrasi. Nah, oleh karena itu, persoalan-persoalan pendidikan masih sulit untuk ditangani secara cepat, efektif, dan efisien. Demikian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan kami semua sampaikan terima kasih.